bukan asumsi ya. Selanjutnya, Beza, kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina ini. Sudah bergabung sama kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Adrianus. Kita mengetahui bahwa polisi baru saja merilis temuan terbaru, begitu ya, penetapan tersangka dari satu DPO, begitu. Dan di saat yang sama, polisi juga melakukan ralat terhadap DPO. 3 menjadi 1. Apakah ini merupakan hal yang wajar begitu dalam perkembangan sebuah kasus? Sebetulnya tidak wajar ya, tetapi jangan lupa bahwa ada soal dengan ingatan, soal memori, soal akurasi yang sudah menjadi begitu bermasalah seiring dengan perjalanan waktu gitu. Jadi sejak awal dinyatakan bahwa penetapan 3 DPO itu pun juga lebih dalam konteks ingatan ya, ingatan dari 8 orang yang lain yang kelihatannya merupakan kelompok longgar ini. Jadi kalaupun disebut sebagai geng motor itu tidak merupakan kelompok yang padu ya, saling mengenal, lalu ada keanggotaannya begitu ya. Memang tidak ada kartu anggota ya, tapi paling tidak kelompok yang kohesif, nampaknya kelompok yang longgar saja, tidak saling mengenal secara terlalu dekat sehingga lalu nama pun mereka tidak menguasai atau tidak mengetahui. Maka lalu pada saat yang 8 tahun yang lalu muncul 3 nama yang itu pun berbasis pada ingatan, dan kemudian ya wajar kalau kemudian 8 tahun kemudian sudah tergerus ingatan tersebut, ingat wajahnya pun tidak misalnya. Nah, kelihatannya hanya PS ya, atau tadi pegong ya, yang kemudian masih teringat dan ada datanya. Nah, itulah yang kemudian dicokok oleh polisi sebagai tersangka baru. Demikian. Artinya dengan apa ya, kalau kita melihat kan sebagian orang menganggapnya bahwa ada inkonsistensi dalam pernyataan dari pihak kepolisian. Nah, ini juga kemudian yang menguatkan bahwa jangan-jangan memang benar bahwa Peggy ini adalah korban salah tangkap. Karena basisnya hanyalah ingatan dan juga itu sudah 8 tahun yang lalu. Kelihatannya pada kasus Peggy ini itu tidak demikian, karena pada 8 tahun lalu kan juga sempat diadakan penggeledahan di rumahnya. Jadi dengan kata lain pada yang Peggy ini lebih ada selain ingatan tapi juga ada faktanya begitu, sehingga kemudian lalu tidak mudah terlupa dibandingkan dengan 2 yang lain. Kelihatannya begitu ya. Namun yang penting untuk ditegaskan di sini adalah bahwa terkait dengan dinamika penyidikan itu ya tentu kepolisian yang mengembangkannya berbasis pada faktanya. Tapi kalau kemudian lalu masyarakat mengaitkannya dengan wah 2 orang ini anak pejabat ya, atau ada backingnya gitu ya, saya kira tidak demikian. Bahwa polisi itu memang agak jorok ya dalam rangka sejak awal itu sudah kita akui gitu ya. Tapi kalau kemudian ada indikasi bahwa wah polisinya ini takut karena pelakunya atau anak siapa gitu ya, itu saya kira tidak demikian. Baik. Kita juga melihat bahwa dalam kesempatan yang tadi rilis polisi juga Peggy kerap kali kemudian membantah pernyataan dari pihak kepolisian, menyudutkan bahwa ia adalah otak dari pembunuhan, kemudian juga menepislah bahwa ia mengenal semua pihak-pihak lain. Apakah ini menjadi hal yang wajar begitu dalam kasus-kasus seperti ini? Saya kira wajar. Sekali lagi KUHP dan KUHP kita memang memberikan hak kepada seorang tersangka untuk melakukan pra-peradilan. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah syarat yang diminta oleh yang bersangkutan terkait dengan pra-peradilan itu masuk apa enggak ya? Sebagai contoh misalnya alasan soal penahanan gitu ya, alasan soal pentersangkaan, alasan soal penyitaan barang bukti itu sah apa tidak gitu ya. Nah, untuk itu maka silakan diuji. Akan ada majelis yang khusus dibentuk untuk itu, dalam rangka menguji pada 3 hal tadi sesuai dengan KUHP. Nah, tentu dalam hal ini kepolisian juga kemudian bisa mengajukan beberapa alat bukti untuk memperkuat mengapa mereka harus mentersangkakan, menahan dan menggeledah Peggy pada waktu yang sekarang ini. Demikian. Pembuktian seperti apa yang bisa dilakukan kepada Peggy jika kemudian ini kan sudah 8 tahun kasusnya berlangsung, bahkan ada satu juga terpidana yang sudah keluar dan ia juga mengatakan bahwa menjadi korban salah tangkap. Begitu. Apakah ini akan menjadi lebih mudahkah untuk membuktikan keterlibatan Peggy di pengadilan? Nah, ini dia nih, kita diajari dengan statement ya, bahkan dari penasihat hukum yang harusnya tidak berstatement ria gitu. Kerjanya penasihat hukum adalah melakukan langkah hukum.
Langkah hukum adalah misalnya melakukan banding, melakukan pengaduan balik dan seterusnya, bukan dengan berwacana di media massa gitu. Oke. Nah, maka kalau memang benar bahwa yang sudah lepas itu kemudian ternyata bukan orang yang sebenarnya dan salah tangkap gitu misalnya, maka lakukan dong langkah-langkah hukum untuk itu, bukan dengan cara ya datang ke TV dan ngomong di TV, karena itu tidak ada artinya. Nah, masalahnya lah bahwa mengapa kemudian lalu pihak penasihat hukum tidak berani membawa kliennya ke arah hukum juga. Ada dua hal. Pertama, tentu pihak kliennya mungkin sudah capek ya, sudah nggak bisa lagi harus bolak-balik diperiksa sebagaimana layaknya orang yang hendak menjalani proses hukum. Namun yang kedua yang lebih penting lagi adalah bahwa kalau si kliennya dan juga penasihat hukum mengharapkan orang mempercayai, maka akan ada banyak juga alasan untuk tidak mempercayai gitu ya. Jadi bahkan lebih banyak lagi orang yang akan tidak mempercayai pernyataan yang bersangkutan, mengingat yang bersangkutan sebetulnya tidak lagi memiliki motif untuk mengatakan bahwa dibalik tindakannya gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia memang tidak melakukannya dan lalu kemudian selama masa hukumannya belum selesai, lalu kemudian PH-nya ya rame kemana-mana, bolak-balik kemana-mana minta keadilan, orang bisa memahami. Karena apa? Karena ada kepentingan dari kliennya untuk tidak menjalani pidana atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Nah, ini sekarang pidananya sudah dilakukan gitu ya. Nah, lalu apa dasar lagi bagi PH untuk kemudian mengatakan itu ya, tanpa yang bersangkutan melakukan suatu upaya hukum. Jadi itu logika hukum yang seyogianya dipakai oleh penasihat hukum tersebut. Demikian. Baik. Kesaksian salah satu saksi yang kemudian kembali mencuat juga bahwa ia benar melihat bahwa ada Peggy ketika kemudian melakukan penyerempetan lah terhadap Vina dan juga Eki di hari itu, tapi ia hanya melihat bahwa ia hanya sekedar mengejar begitu ya. Tidak melihat adanya aksi pembunuhan maupun perkosaan secara langsung, dan itu pun kemudian yang dipertanyakan banyak pihak bahwa kemudian ketika memang ada di lokasi begitu tapi tidak melihat adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan, apakah ini menjadi salah satu evidence yang kuat gitu untuk menyangkakan seseorang itu terlibat dalam pembunuhan dan juga pemerkosaan seseorang lainnya? Tentu kepolisian senang ya dengan saksi ini karena mendukung konstruksi berpikir kepolisian. Namun juga harus saya ingatkan bahwa yang bersangkutan juga memiliki problem yang sama, yakni memorinya sudah tergerus tuh selama 8 tahun. Tentu yang bersangkutan sudah lupa, sudah tidak akurat, dan mungkin juga sudah ditambah sana sini dengan informasi lain, sehingga kalaupun misalnya yang bersangkutan mengatakan bahwa melihat, itu saya kira bisa dikritisi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dia mengharapkan orang percaya, maka tentu akan ada juga orang yang tidak percaya, mengingat akan ada hal-hal yang tadi saya katakan. Nah, jadi saya kira yang akan menjadi landasan kepolisian adalah fakta-fakta keras saja, ya. Contoh misalnya adanya pengakuan yang sudah di-BAP-kan pada masa lalu, demikian juga hasil visum, lalu kemungkinan juga ada CCTV, dan juga mungkin hal-hal yang bersifat kesaksian namun inkremental sebagaimana yang sudah disebutkan oleh AF ya namanya itu ya, yang kelihatannya juga menarik karena pada waktu itu tidak walaupun mengatakan mengaku namun karena masih kecil lalu kemudian tidak diajukan ke pengadilan. Nah, ini juga menarik nih karena biasanya anak itu tidak dianggap sebagai saksi yang kredibel gitu ya, sehingga lalu kemudian entah itu JPU atau PH lebih memilih untuk tidak mengajukan anak sebagai saksi ke pengadilan. Demikian. Kita juga mengetahui bahwa BAP dalam kasus ini juga sudah ditarik begitu ya pada saat itu. Nah, apakah BAP ini masih bisa menjadi landasan kah untuk kemudian membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus 8 tahun lalu ini? Ini memang menarik dan bisa menjadi satu dilema hukum ya ketika terutama pada kasus Peggy ini dalam rangka pemeriksaannya. Maka lalu kepolisian tentu tidak bisa lagi memakai BAP sebagai dasar dalam rangka membuat satu konstruksi baru atas Peggy, tapi lalu harus meminta keterangan langsung dari para tersangka yang kini sudah jadi terpidana tentang siapa itu Peggy dan apa perannya. Nah, maka ada dua hal di sini. Pertama tentu diminta kerjasama dari para terpidana itu tentang apa peran Peggy, dan itu bisa diharapkan bisa terjadi karena toh juga dalam hal ini tidak ada lagi
tidak ada lagi beban ya si kelima orang ini tentu sudah nothing tulus ya dalam rangka memberikan keterangan sehingga apa adanya saja gitu. Namun yang kedua juga jangan lupa bahwa akan ada situasi di mana mereka juga mengalami masalah memori tadi sehingga kemudian lalu dalam rangka penjelasan kepada polisian juga tidak konsisten satu sama lain sehingga lalu mungkin nanti kemudian di persidangan bisa saja kemudian yang dialami adalah pengadilan malah lebih memberatkan Peggy atau malah lebih meringankan Peggy. Demikian. Baik. Artinya kalau saya tidak salah tangkap, artinya bahwa dalam kasus untuk menjerat Peggy ini, artinya bahwa kepolisian harus membuka kasus baru, begitu? Tidak bisa melanjutkan yang sebelumnya atau bagaimana, Prof? Paling tidak dia harus membuat BAP baru, gitu. Kalau untuk 5 orang itu kan sudah selesai dan sudah menjalani pidana kan. Bagaimanapun situasinya ketika itu walaupun dia sudah mencabut tapi tentu kita serahkan pada mekanisme yang lalu dan sudah inkrah karena sudah sampai kasasi. Nah, sementara untuk yang sekarang ini maka memang harus dibuat satu berkas ulang. Nah, makanya kemudian lalu sebagaimana kita dengar pada pemberitaan yang lalu para terpidana itu dibawa ke Bandung dalam rangka lebih mudah bagi Polda untuk melakukan suatu pemeriksaan ulang pemberkasan ulang dalam rangka untuk mengajukan Peggy ke pengadilan pada saatnya nanti. Baik, kita akan menantikan tentunya perkembangan dari kasus ini. Apakah ini sudah menjadi titik akhir karena polisi juga sudah mengatakan bahwa DPO-nya hanya 1 bukan 3. Artinya bahwa kalau misalnya DPO-nya 1 sudah semuanya. Terima kasih Prof. Kita akan nantikan perkembangannya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, tangis Kartini